warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk siapapun rekan yang menonton. Bersama saya Josephine Ropita Sibuan. Kali ini pada Sejarah Afrika, mari kita bahas Afrika pada masa praksara hingga zaman peradaban Mesir kuno. Landaskan buku The Dark Continent karya Bapak Abdul Haris Nasution dan rekan-rekan disebutkan bahwa 8.000 tahun lalu saat Eropa membeku karena sisa-sisa abad es, Sahara yang sekarang menjadi gunung gersang dulunya adalah kawasan subur. Sungainya bercabang, lembahnya penuh rumputan dan dihuni banyak ikan serta binatang liar. 6.000 tahun kemudian di tanah yang menarik ini muncul gelombang pendatang yang mengembangkan masyarakat semakin maju. Mereka melukis kehidupan mereka dalam lukisan batu yang indah di batu karang setempat. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, karena berkurangnya uap air dari Eropa Selatan dan perubahan iklim, Sahara mulai mengering dan manusia binatang menyebar, namun lukisan tersebut tetap terpelihara karena udara kering. Tahun 1956, Henry Lotte, seorang ahli etologi, meneliti lukisan dataran tinggi di Tenggara Aljazair. Beliau dan timnya menyalin 800 lukisan selama 16 bulan dan menemukan potret menarik tentang awal kehidupan dan kebudayaan di Afrika. Lukisan-lukisan ini menunjukkan pergantian masa kehidupan dibagi menjadi 4 periode. Masa berbulu 6000 sampai 4000 SM, masa pengembala 4000 sampai 1500 SM, masa kuda 1500 sampai 6000 SM, dan masa unta sekitar 6000 SM dan seterusnya. Peradaban Sahara mencapai puncaknya selama 2500 tahun masa pengembala. Saat itu sapi merumput di sabana juga dijaga pengembala bersenjata pusar panah dan ditemani anjing. Ternak menjadi penting karena mereka membangun pondok dari rumput kering dan hidup berkelompok di pedesaan. Ada pembagian kerja, pria berburu sedangkan wanita membuat keranjang, temikat, dan barang keperluan rumah. Dari buku General History of Africa volume 2 karya G. Mokhtar disebutkan bahwa di Zambia bagian barat hanya sedikit situs zaman besi awal ditemukan. Misalnya di misi Sioma, Hulu Zambezi, dan di sungai Lubusidi ditemukan pemukiman kuno dan tembikar berbeda di wilayah timur. Masyarakat Afrika kuno sangat memegang teguh budaya klinik dan metafisis. Meskipun kemudian agama Kristen dan Islam berkembang, mereka tidak begitu saja meninggalkan kepercayaan terhadap roh leluhur dan dewa pelindung. Bangsa Afrika menyembah dewa agung dan roh nenek moyang yang dianggap sebagai pencipta dan pengatur kehidupan. Mereka percaya hidup akan sejahtera bila memenuhi kemauan leluhur, menjalankan aturan, dan hidup seperti leluhur. Lalu, untuk peradaban Mesir kuno, meninggalkan banyak peninggalan di sepanjang sungai Nil yang menjadi kunci memahami kemajuan mereka. Untuk mempelajari peradaban itu, para ahli mempelajari huruf hieroglif yang dapat dibaca berkat penemuan batu Rosetta dan obelisk Philae. Batu Rosetta ditemukan oleh Officer Zeni Napoleon Bonaparte pada Agustus 1970 di dekat kota Rashid. Prasasti itu berisi dekrit pendeta Mesir pada pemerintahan Ptolemei V tahun 196 SM. Tulisan Yunani pada batu ini membantu para ahli memecahkan bahasa Mesir kuno ini. Pertama yang membuat periodisasi sejarah Mesir kuno adalah Mateneo, pendeta dari Saben. Dia membagi masyarakat Mesir menjadi 3 masa besar: zaman kuno, zaman tengah, dan zaman baru. Profesor J.H. Bristedt juga membuat pembabakan berdasarkan ibu kota, yang dibagi lagi masa periodisasinya, yaitu zaman Memphis, zaman Thebe, dan zaman Tel el Amarna. Berdasarkan jurnal Mesopotamia dan Mesir kuno awal peradaban dunia karya Mustafa Umar, disebutkan bahwa penduduk Mesir kuno mulai menempati kawasan lembah Nil sekitar tahun 5000 sampai 525 SM, yaitu sejak orang Mesir primitif, periode perkembangan Neolitik, sampai pada perkembangan peradaban masa kekuasaan para Firaun absolut. Secara kronologis, sejarah Mesir dibagi menjadi beberapa periode. Sejarah Mesir sebelum tahun 3400 SM disebut dengan periode prasejarah, periode kerajaan lama 3400 sampai 2475 sebelum Masehi, periode transisi feudalisme 2475 sampai 2160, periode pertengahan 2160 sampai 1780 SM, ditambah dengan periode dominasi Hyksos 1780 sampai 1580 SM, dan periode Imperium 1580 sampai 525 SM. Periode prasejarah Mesir ditandai dengan banyak ditemukannya peralatan-peralatan pada kuburan
kuburan-kuburan bangsa Mesir diperkirakan dimulai sejak tahun 1500 SM. Dengan demikian, penduduk Mesir sudah menggunakan peralatan dimulai sejak masa Paleolitik dan Neolitik, yakni zaman batu tua dan zaman batu muda. Kerajaan Mesir mengalami pertumbuhan besar menuju fase baru dengan kekuasaan bersifat feodalistik. Selama berada di bawah kekuasaan 6 dinasti Firaun, pada masa kerajaan lama, sentralisasi kekuatan yang kuat menjadi berkurang dan memunculkan independensi dan ambisi para gubernur provinsi. Dalam keagamaan, bangsa Mesir kuno mengambil banyak tuhan, di antaranya adalah Ra, yaitu dewa matahari, Osiris dewa air, Isis ibu agung. Di antara dewa-dewa tersebut, Ra-lah yang paling penting. Kontribusi penting lain bangsa Mesir dalam peradaban adalah kemajuan dalam bidang seni tulisan, khususnya pengenalan terhadap alfabet literatur tertua tercantum pada teks-teks piramida yang disebut dengan teks tertua dengan pemikiran manusia. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Josephine Novita Hasibuan pamit undur diri.